Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang jangan sampai ditinggalkan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala janazati falahu qirat." Siapa yang salat jenazah baginya pahala 1 qirat. Wa ma qirat ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya, apa 1 qirat ya Rasulullah? Kal Uhud, pahala sebesar gunung Uhud. Maka teman-teman dirahmati Allah, kalau kita punya kesempatan untuk salat jenazah, apalagi di Masjid Nabawi dikali 1000 kali lipat seperti mendapat pahala 1000 gunung Uhud. Barakallahu fikum, sebarluaskan, jangan tinggalkan, amalkan. Tapi kalau dilakukan di Masjid Nabawi dikali berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Berarti orang yang sholat jenazah di Masjid Nabawi dapat berapa pahala? 1000 apa? 1000 qirat atau 1000 apa itu? 1000 gunung Uhud. Dapat pahala 1000 gunung Uhud. Makanya ayahanda, ibunda, sangat kami mohon sekali, kalau ayahanda, ibunda tidak sedang berhalangan, begitu habis salam itu kan biasanya as-salatu alal amwat wat tifli. Kalau tadi amwat wat tifli, tapi biasanya as-salatu alal amwat yarhamukumullah. Ayo kita sholati jenazah, semoga Allah merahmati mereka. Lakukan, jangan tinggal. Kalau bisa sholat jenazah, karena pahalanya, ingat tadi Rasul bersabda apa? 1000 gunung Uhud kalau dilakukan di Masjid Nabi. Kalau dilakukan tempat lain 1 qirat. Bahkan ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, kami di Ustadz Aldi Mursalat, beliau sekarang mahasiswa S2 Ummul Qura Mekah. Beliau menyampaikan, waktu dulu beliau S1-nya Madinah, beliau menyampaikan, kami itu sampai saking inginnya dapat pahala gunung Uhud, buat grup WhatsApp. Nama grupnya Ashabul Qirat. Ashabul Qirat adalah para pencari qirat. Maksudnya para pencari pahala gunung Uhud. Itu grup, bukan mahasiswa Indonesia aja kata beliau, tapi ada orang luar, ada orang Saudi, ada orang segala macam gabung di grup WhatsApp itu. Tujuannya setiap kali ada yang meninggal di-share. Kita datang ke sana, sholat, habis itu lanjut ke aktivitas lagi. Ini saking semangatnya para orang-orang yang mengetahui keutamaan tentang qirat untuk mencari pahala gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Dan jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah bersabda dalam satu riwayat Imam Muslim, barang siapa yang memelihara anjing dalam rumahnya, maka sungguh dia akan dikuras pahalanya per 1 hari dia memelihara itu qirat. Jadi kalau ada orang melihara dog, itu setiap hari pahalanya dikuras 1 qirat, 1 qirat. Maka sebaiknya peliharaan di rumah jangan sampai ya jemaah ada yang demikian. Karena pernah kami mendapati ada seseorang bahkan sudah perform haji, sudah perform umroh, tapi di rumahnya malah melihara dog. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Jangan jamaah, jangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah tadi kita saling mengingatkan tentang sholat jenazah, maka ibunda ayahanda jangan tinggal sholat jenazah. Tadi sholat jenazah nggak ayahanda? Ya. Alhamdulillah. Sholat jenazah ibunda? Ada rukuknya nggak? Nggak ada rukuknya ya jemaah. Sholat jenazah nggak ada rukuknya. Kalau baru pertama ya mungkin kagok, tapi pelan-pelan nanti insya Allah kita belajar. Adapun bacaan doa, kalau belum ngerti baca apa Ustadz, ikuti imam. Rasulullah SAW bersabda, kata baginda mulia, ju'ilal imam liyu'tamma bi idza fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu jadi imam, udah ikutin aja imam, karena ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu jadi imam untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, ikut takbir, kita dapat pahala. Walaupun kita belum tahu bacaannya, iya, tetap dapat pahala. Karena pahala makmum itu nanti di cover oleh imam. Dengan bacaan makmum di cover oleh bacaan imam. Jadi makmumnya diem dapat pahala Ustadz? Iya, sama dapat pahala berdasar hadis Bukhari dengan sanad yang sahih tadi. Itu terkait kalau kita nggak ngerti apa bacaan sholat jenazah. Tapi kalau bisa pelan-pelan sambil belajar jamaah. Belajar bacaan sholat jenazah, belajar bacaan-bacaan sholat yang lainnya sambil memaknai. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu salatal muwaddi'." Dalam hadis Muslim, kalau kita sholat, anggap ini sholat yang terakhir. Dan Nabi juga sering menyampaikan kepada para sahabat,
maknai setiap bacaan yang kau baca, dalami setiap bacaan yang kau lantunkan. Bahkan Rasulullah SAW satu ketika jamaah memanggil Abdullah bin Mas'ud. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang dapat 5 privilege, 5 keistimewaan. Yang pertama, beliau menjaga siwaknya Nabi. Jadi zaman-zaman itu jemaah, waktu itu Madinah Al-Munawwarah pinggir-pinggir ya, sebelum jadi daripada hotel-hotel ini masih banyak daripada kayu-kayu siwak gitu, yang nanti dipotek lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ngambil siwaknya Rasulullah tuh namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau stok siwaknya Rasulullah sudah mulai menipis, Abdullah bin Mas'ud nyetokin lagi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud itu punya privilege penjaga sendalnya Nabi. Jadi Rasulullah SAW kalau taklim, lalu Rasul mencopot sendal beliau, sendalnya Rasul itu dimasukin di tangan Abdullah bin Mas'ud, ditaruh sini sama taruh sini, dijagain sendalnya Rasulullah oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasulullah SAW yang jaga tongkatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya tongkat, tongkatnya ini dijaga Abdullah bin Mas'ud kalau Rasul tidak sedang memegang tongkat tersebut. Yang keempat, Rasul itu kalau wudhu, air wudhunya Nabi yang mengambilkan Abdullah bin Mas'ud. Yang kelima, Rasul punya banyak rahasia-rahasia yang menyimpan sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan satunya lagi Huzaifah al-Yamani. Dan yang keenam, Abdullah bin Mas'ud ini bacaan Qur'annya suaranya bagus banget Jawa. Waktu itu Nabi lagi di dalam masjid bersama para sahabat. Rasulullah kemudian bilang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Iqra'ul Quran alayya, kata Rasulullah. Bacakan Al-Quran untukku, kata baginda SAW. Abdullah bin Mas'ud nangis jemaah. Ya Rasulullah SAW, apakah aku membacakan Quran di hadapanmu sedangkan kepadamu ya Rasulullah Al-Quran itu turun? Nangis beliau. Ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran di hadapanmu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Rasul jawab SAW, iya, bacakan Al-Quran untukku, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menyeka daripada tangisan beliau, mulailah membaca Al-Quran, Quran surah An-Nisa. Di dalam beliau bacakan, kata Rasulullah, sungguh aku mendengar bacaan Al-Quran selain daripada bacaanku. Jadi boleh nih ibunda ayahanda, kalau ibunda ayahanda qadarullah lagi belum pengen baca atau belum bisa, atau mungkin belum untuk bisa baca Al-Quran karena haid atau apa segala macam, ibunda bisa mendengarkan bacaan Al-Qurannya orang lain, sebagaimana baginda SAW di masjid di dalam masjid ini beliau juga pernah mendengar bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud bacakan ayat demi ayat sampai Rasul pun menangis, dan Rasul bilang yakfi, yakfi, yakfi. Artinya apa? Cukup, cukup, cukup. Rasul SAW pun menangis berderai air mata mengingat ayat yang sangat agung luar biasa yang dibacakan Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat mulia yang pernah membacakan Al-Quran pada baginda mulia SAW yang suaranya bagus luar biasa, Abdullah ibn Mas'ud. Berikutnya Rasulullah SAW satu ketika juga pernah jamaah yang dirahmati Allah mendapati ada Bilal bin Rabah lagi santai. Waktu itu Rasulullah SAW sangat berat beban di pundak beliau mengemban dakwah ini. Rasulullah SAW lagi khawatir. Walaupun kita tahu ya jamaah, Rasulullah SAW keimanannya tak diragukan, tapi Rasulullah SAW manusia. Beliau tidak sama seperti kita karena beliau menerima wahyu, tapi beliau diciptakan oleh Allah sama-sama manusia seperti kita, manusianya. Bukan beda dalam arti bukan menyamakan kita dengan Rasulullah, enggak sama sekali, waliyazubillah. Maksudnya adalah Rasul manusia, kita manusia, bedanya Rasul dapat wahyu, kita tidak. Tentu bedanya Rasul SAW dicintai Allah, sedangkan kita belum tentu. Syurganya Rasul dijamin Allah, kita belum tentu. Inilah baginda Muhammad SAW. Kenapa kok Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jenisnya dari jenis kalian sendiri, kata Allah, dari manusia.
Jawabannya supaya mudah copy paste. Supaya mudah diapain? Di copy paste. Kalau Rasulullah itu malaikat, bisa kita copy nggak? Nggak bisa, karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat tidak makan, tidak minum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah maksiat sedikit pun. Kalau kita banyak maksiatnya. Allah ciptakan Rasulullah bukan malaikat. Allah ciptakan Rasulullah sama manusia supaya kita gampang dan mudah mengcopy pastenya. Rasulullah menikah, kita menikah. Rasulullah sholat, kita sholat. Rasulullah pernah khawatir, kita pernah khawatir. Termasuk Rasulullah pernah sedih nggak jamaah dalam hidupnya? Rasulullah pernah bersedih ketika Bunda Khadijah wafat, ketika pamannya Abu Talib wafat. Ada terkenal namanya Ammul Hazan. Kejadian itu di kota Makkah. Nanti makamnya Bunda Khadijah ada di Makbar Ma'la. Kalau besok di Syuhada Uhud itu ada makamnya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ada Sayyiduna Mus'ab bin Umair, brand ambasador dakwah Islam untuk kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW satu ketika sama Bilal, balik ke kisahnya Bilal, Rasul lagi gelisah jamaah. Lalu Rasul mengucapkan satu kalimat yang ini harus jadi kalimat terbaik buat kita. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, gembirakan hatiku dengan kumandang azanmu untuk sholat. Allahu Akbar. Sholat itu jadi kesenangan. Kalau kita sholat jadi kesenangan atau jadi formalitas? Rata-rata kita sholat senang atau formalitas? Woi, senang, luar biasa. Kalau dengar kumandang azan biasanya azan lagi atau alhamdulillah azan ya. Alhamdulillah azan, wes berat ini. Kadang begitu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kadang azan itu mohon maaf untuk sebagian orang, enggak di sini mah enggak ada insyaallah. Untuk sebagian orang kadang memberatkan. Kalau kata orang Wonosobonya, dene wes azan maning yo. Dene wes azan maning. Denewet azan maning, kadang gitu-gitu kalimatnya. Sampai-sampai ada yang mohon maaf, begitu azan kumandang, dia menepiskan azan itu. Sebentar ya Allah, saya lagi rapat. Sebentar ya Allah, saya lagi macul. Sebentar ya Allah, lagi ngelayanin customer. Sebentar ya Allah, saya lagi kerja. Seolah-olah Allahnya serendah itu di matanya sampai Allah suruh nunggu. Harusnya yang nunggu Allah atau kitanya? Yang nunggu kita nunggu Allah atau Allah nunggu kita? Kita nunggu Allah jamaah. Kan udah tahu jam-jamannya, jam segini sholat. Kira-kira kalau yang sepulang daripada umroh ini bisa nggak melaksanakan seperti ini istiqomah di Indonesia? Kalau di sini sebelum azan sudah di dalam masjid. Kalau di sana dengar kumandang azan bilang nanti nunggu komat. Udah komat nanti nunggu nunggu selesai, nggak rampung-rampung. Loh, jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita jadi orang yang mohon maaf dikit-dikit bilangnya takut nggak ikhlas, takut ria. Kelasan takut ria, takut astagfirullahaladzim. Ya Allah jamaah, kalau tugas kita jamaah, jangan bilang takut nanti keikhlasanku ternodai. Kita belum di situ. Kelas kita ikhlas nggak ikhlas, sing penting budal. Kelas kita ulangi apa? Ikhlas nggak ikhlas, sing penting budal. Ustadz, saya takutlah ntar kalau saya belajar para ustadz tersaingi. Ya Allah, nek saya belajar, saya jadi alim, nanti para kiai-kiai tersaingi sama saya. Wah, kelas kita bukan itu. Kelas kita ada majelis ilmu, yang penting budal. Ada taklim gini, yang penting berangkat. Ada orang sedekah, yang penting ikut sedekah. Ada orang berangkat sholat, ikut sholat. Jangan, kenapa kok sholatnya di hotel? Takut ria. Ini nggak benar namanya. Nek makom-makomnya kita itu yang penting berangkat jamaah. Kalau ada orang posting kebaikan, ingat yang dibersihkan hati kita. Bukan kita malah menuduh orang itu yang macam-macam. Ihria.
Rasulullah loh pernah bilang di sini. Di kota Madinah Rasul pernah bersabda kepada Sayyiduna Usamah bin Zaid dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih dan riwayat yang lain Imam Ahmad dan seterusnya. Di dalam kitab Ashabur Rasul, Rasul bersabda, "Ya Usamah, ataktuluh ya Usamah." Karena waktu itu Usamah pernah membunuh seseorang yang sudah nyerah. Jadi dalam Islam itu kalau jihad, perang, tahu-tahu musuh nyerah itu nggak boleh dibunuh. Sama Usamah ini orang udah nyerah, aslamtu billah, saya menyerah, saya mengaku Islam. Terpojok orang kafir itu dibunuh sama Usamah. Tas. Begitu dibunuh sama Usamah, tersiar kabar sampai ke telinga Rasulullah, ada orang sudah menyerah, masuk Islam tapi tetap dibunuh sama Usamah. Kata Rasulullah SAW, ataktuluh ya Usamah, kamu bunuh orang yang sudah menyerah wahai Usamah? Kata Usamah apa? Ya Rasulullah, dia menyerah, ngaku masuk Islam karena tersudutkan ya Rasulullah, terpojokkan ya Rasulullah. Karena dia takut melihat pedangku maka dia masuk Islam ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Hal syaqafta qalbah ya Usamah. Emang kamu sudah belah dadanya wahai Usamah sampai kamu tahu isi hatinya dia? Emang kamu sudah belah dadanya sampai kamu bisa menuduh dia ini Islamnya bohong-bohongan? Islamnya karena takut mergo pedangmu, karena takut karena terpojokkan, karena takut karena tersudutkan. Nggak boleh begitu wahai Usamah. Besok kamu harus tanggung jawab di hari kiamat karena perbuatanmu. Besok kamu harus tanggung jawab di hari kiamat karena perbuatanmu. Besok kamu harus tanggung jawab di hari kiamat atas perbuatanmu menuduh orang lain itu. Wal-iyazubillahi min dzalik. Boleh ya jemaah. Nanti kalau ada jemaah melihat ada orang post sedekah, hati kita harusnya memandangnya bersih. Ya Allah, dia bisa sedekah, kenapa saya enggak? Kalau ada orang posting, ya tapi ya postingnya jangan kebangetan. Lagi sholat di posting, set. Lagi sholat di rokaat kedua, jangan ping aku ya. Ah bohong, masa sholat bisa ngechat? Nih aku lagi ruku. Jangan digituin juga. Ya maksudnya ya, masa lagi sholat begini, saya lagi sholat ya, ini takbir pertama ya, Allahu Akbar. Gimana udah ngeliat belum? Saya baca iftitah ini. Ya masa begitu ya, nggak gitu juga jamaah. Silakan jamaah. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Pernah ditanya sama murid-muridnya, Syekh, wahai Imam, apa pendapat Anda tentang sekarang amal soleh itu ditampakkan? Jawab Al-Imam Abu Hasan Asyadzili, beliau menjawab, sekarang harus bagi kalian wahai murid-muridku, tampakkan keimanan kalian, tampakkan ketaatan kalian. Karena sungguh di zaman ini kemaksiatan sudah ditampakkan, kemaksiatan sudah merajalela. Dulu para sahabat sir karena maksiatnya juga sembunyi-sembunyi. Sahabat-sahabat sir maksiatnya sembunyi-sembunyi. Tapi waktu maksiat udah mulai terang-terangan, ingat nggak Umar bin Khattab bilang apa? Waktu Umar bin Khattab di Mekah jamaah, itu kejadian di Mekah. Waktu Umar bin Khattab di Mekah, ada rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Itu jadi base campnya Imin. Umar masuk Islam, Umar belajar Islam, Umar bin Khattab langsung nanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil? Ya Rasulullah, bukankah kita benar? Mereka yang nyembah berhala itu salah? Jawab Rasulullah, iya wahai Umar. Kata Umar apa? Ada yang tahu nggak kata Umar apa? Kenapa kita sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Ayo tampakkan ya Rasulullah. Umar langsung keluar, muterin Ka'bah jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diterang-terangin, ditampakkan sama Umar bin Khattab, syiar. Lantas Umar bin Khattab bertanya lagi, siapa di antara orang-orang Quraisy yang mohon maaf mulutnya lambe turah? Akhirnya dijawab Jamil bin Mu'ammir dalam kitab Ashabur Rasul. Akhirnya Umar datang kepada Jamil bin Mu'ammir, wahai Jamil, udah tahu info belum? Aku baru masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Kata Jamil bin Mu'ammir, langsung naik ke Jabal Abi Kubais, ke sebuah bukit tempat ngumumin. Jamil bin Mu'ammir kemudian mengatakan, Umar sudah murtad, Umar murtad dari agama nenek moyang kami, kata
Jamil bin Mu'ammir. Tapi Umar takut nggak? Enggak, justru malah makin semangat menunjukkan amal solihnya bahwa dia sudah termasuk orang-orang yang muslim dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke CS-nya. Siapa CS-nya? Abu Jahal. Umar itu CS, sama-sama pemuka Quraisy, sama-sama pembesar Quraisy. Akhirnya Khattab yang sudah masuk Islam datang ke Abu Jahal. Abu Jahal, kamu tahu nggak info terbaru? Apa wahai Umar? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibanting pintu rumahnya Abu Jahal. Taban laka ya Umar. Binasa kamu Umar karena kamu telah murtad dari agama nenek moyang kita. Umar takut nggak? Enggak sama sekali. Tetap asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ditampakkan keimanannya di hadapan kaum muslimin. Ini zaman Umar jamaah. Zaman Umar sudah menampakkan. Kenapa Umar bin Khattab menampakkan keimanannya? Mempublish, memposting keimanannya kalau bahasa kita hari ini. Karena Umar bin Khattab bangga jadi seorang muslim. Umar bin Khattab suka bahwa keimanannya itu diikuti sama orang yang telah mengagumi Umar, atau orang yang simpati kepada Umar bin Khattab, karena Umar ini pembesar. Maka keimanan itu disembunyikan sama Umar, ditampakkan sama Umar bin Khattab. Itu menjadi landasan. Boleh kalau seseorang itu hendak menampakkan amal solihnya. Apalagi Al-Quran. Ini Allah berfirman, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah. Wa man yu'azzim, barang siapa yang yu'azzim, membesarkan, mengagungkan, memviralkan, memposting sehingga postingan itu menjadi FYP, memposting sampai postingan itu menjadi trending. Sya'airallah, postingan syiar fa'innaha min qulub, kata Allah, itu ciri hatinya bertakwa. Allahu akbar walillahil hamd. Maka jangan menghakimi. Kalau ada orang posting sedekah, harusnya kita introspeksi diri. Dia bisa, kenapa saya tidak? Atau harusnya kita termotivasi. Ya Allah, kalau dia saja bisa, mudah-mudahan Engkau mampukan hamba bisa ya Allah. Kalau ada orang menyemangati, ikutlah jamaah untuk bisa berlomba dalam amal solih. Karena Allah juga berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 148. Fastabikul khairat. Lomba dalam kebaikan. Harus lomba. Dalam kebaikan itu nggak boleh diam. Nggak boleh. Dalam kebaikan itu nggak boleh diam aja. Nggak boleh malah pundungan, mutungan. Justru kebaikan itu harus dikejar. Kebaikan itu harus diusahakan. Dan untuk jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara jamaah, bismillah, yang posting jaga hati. Jaga hati. Yang melihat postingan berbaik sangka. Yang posting ikhlaskan niat, jaga hati. Yang melihat postingan itu berbaik sangka dan termotivasi. Karena Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk iri. Iri itu semuanya nggak boleh, kata Rasulullah, kecuali dua. La hasada illa fisnatain, kata Rasulullah. Nggak boleh iri kecuali sama dua hal. Yang pertama, iri rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Dalam hadis Muslim, boleh iri pada dua. Yang pertama, orang kaya atau orang yang diberi harta, lalu dia mensedekahkan dengan harta yang dikaruniai Allah itu. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah wa yu'allimun nas ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, boleh iri kepada ahli ilmu yang dia mengajarkan manusia pagi, siang, sore, malam. Maka itu boleh. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinah khairul lakum in kuntum ta'lamun." Madinah ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maka semua yang ada di dalamnya diberkahi, termasuk transaksi belanjaan ibu-ibu sekalian. Itu diberkahi tuh. Jadi kalau beli barang di Madinah, selain ibu niatkan untuk memang belanja, ibu niatkan untuk ibadah.
Karena termasuk berkah transaksi di Madinah nih. Kalau ibu belanja, qadarullah masyafa'al, cuma sekedar niat untuk belanja, sayang-sayang. Cuma dapat duniawinya doang. Tapi niatkan belanja plus untuk beribadah. Dalam rangka salah satu ibadahnya adalah ibadah untuk transaksi di kota Madinah. Kalau ada keuntungan buat dia, itu barokah buat dia. Niatkan berkahnya buat dia. Nanti kalau ibunda naik bis, ibu bayar bis itu, niatkan berkah buat bis itu. Ibunda beli roti, niatkan berkah. Ibunda beli jus, ayahanda beli gamis, ayahanda beli kemudian yang lain, segala macamnya, niatkan untuk berkah kota Madinah. Karena di sini diberkahi kebaikan-kebaikan, transaksi pun juga diberkahi. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih.